Masyaallah muslimin rahimakumullah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, terutama nikmat dan siang hari ini nikmat kesehatan, dan kita dapat duduk bersama dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan kita memakainya untuk taat kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sekali lagi, salawat dan salam itu bukanlah kita ucapkan hanya murni untuk Rasulullah, tetapi itu adalah doa juga pada diri kita, dan kita selalu bermohon pada Allah agar kita termasuk dari umat Nabi Muhammad di hari akhir nanti mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Judul kecil kita dari buku Al-Fathur Rabbani wa Faidur Rahman ini adalah siang hari ini fil i'tiraf bini amillahi azza wa jalla. Fil i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa dirinya dia menjamin dengan amal solehnya masuk surga? Tunjuk tangan. Maksudnya dengan amal-amal kebaikan itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, atau dia menjamin dirinya itu masuk surga? Ada nggak? Tak ada. Karena kita ini ketika Allah menurunkan ayat terakhir di surat Al-Baqarah, terutama 3 ayat terakhir yang selalu dipakai dalam takhtim, itu lillahi, dari lillah itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Lalu Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Artinya adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam langit dan bumi itu. Apa yang kita nyatakan, maksudnya wa in tubdu itu apa yang kita nyatakan, lalu apa yang kita sembunyikan, yuhasib bihillah, Allah menghitungnya. Jadi kalau kita yang simpan juga itu maksiat, dihitung oleh Allah. Misalnya kalau laki-laki ini kan terpandang untuk perempuan, dosa kan di dalam kan, yuhasib bihillah, Allah menghitungnya. Lalu ada terdetik misalnya sesuatu yang ini dengan ini, Allah hitung itu. Memang kejahatan itu apabila belum dilakukan, dia belum dimasukkan dalam sesuatu dosa, tapi dia adalah hitungan. Para sahabat datang kepada Rasulullah ketika ayat ini turun. Nah, kita kalau cerita ayat Al-Quran, kalau ada sebagian ayat itu mempunyai kisah, ada yang tidak mempunyai kisah. Yang mempunyai kisah namanya asbabun nuzul. Makanya memahami ilmu tafsir itu tidak hanya membaca Quran, baca terjemahannya, baca tafsir bahasa Indonesia, lalu dia bisa paham, tidak. Dia harus cari ceritanya, kisah. Macam ini tadi, para sahabat datang, ya Rasulullah, ini adalah suatu yang sangat berat. Kalau yang sudah yang nampak kami lakukan, lalu Allah mengambil itu ditulis sebagai bagian dosa ataupun pahala, baiklah. Tapi kalau yang tukhfuhu, yang kita sembunyikan itu, lalu dihitung sama Allah, ya Rasulullah, kami tak sanggup itu. Itu kepada oleh para sahabat kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, baca ayat setelahnya itu kan ada, ya kan? Makanya amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa riqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, karena situ adalah ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tak pernah mengucapkan sesuatu kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah, itu dia. Makanya kalau sudah Allah mengatakan lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu, apabila kamu tampakkan pekerjaanmu itu atau kamu sembunyikan, yuhasib bihillah, dia akan dihitung oleh Allah.
kamu harus berada pada ayat yang kedua, amanah Rasul. Sebagaimana Rasul beriman, sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang dibilang, kamu harus begini, kata Nabi Musa, aku 40 malam naik ke Bukit Tur, lalu kalian harus taat kepada Harun yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Harun itu tidak setegas Nabi Musa, akhirnya mereka ittakhazal ajla, mereka bikin patung anak sapi dari emas yang mereka kumpulkan itu, dihadapkanlah muncungnya ke arah masuknya angin, lalu ketika angin itu datang, berbunyilah ini anak sapi ini, patung anak sapi ini, lalu mereka sembah. Jangan seperti itu. Sami'na wa asyayna, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Nah, makanya ayat terakhir itu Allah jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perbuat sajalah. Karena kita kan kalau yang nampak ini, pekerjaan kita yang salah yang nampak ini tak ada masalah lah, nampak dia. Tapi yang kita sembunyikan ini kan payah. Dendam kusumat, iri dengki, ya kan? Awas kau nanti giliran aku jadi kepala bagian itu, habis kau. Itu kan dendam itu. Yang kita sembunyikan itu ditulis sama Allah. Jadi itu yang merasa para sahabat itu keberatan. Ya Rasulullah, berat ini. Kata Rasulullah, udahlah, sebagai kami beriman, sami'na wa ata'na, ikuti saja. Karena agama ini ada yang sifatnya mahdhah ataupun doktrin yang tak bisa kita bantah dan tak bisa lagi dibahas dengan fikih. Kalau Allah sudah menentukan sholat itu 2 rakaat subuh, tak bisa kita bantah, tak bisa kita tambah, tak bisa kita kurang. Kalau Allah sudah memerintahkan kita puasa Ramadan, ya sudah, Ramadan sistemnya seperti itu. Nah, ini rata-rata kan dah balik nih, apalagi umurnya udah kau seumur saya ini 50 lebih. Berarti kan kalau akil balik itu kesepakatan mayoritas ulama itu 15 tahun. Berarti kalau umur 50 itu sudah 35 tahun kan puasa kan? Saya tanya nih, kalau yang masih muda 35 berarti udah 20 tahun puasa. Rukun puasa Ramadannya Bang? Hah? Ini puasa nggak terukun bahaya. Kalau ditanya mahya ruknu, apa itu rukun? Rukun adalah sebab-sebab amalan ibadah itu disahkan. Jika tidak menunaikan salah satu rukun, berarti amal ibadah itu batal. Nah, apa rukun puasa? Hah? 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 Niat. Oke. Berarti mantap. Berarti kalau udah niat dibilang rukun, itu mazhabnya Syafi'i dengan Hanafi, Maliki. Kalau Hambali dengan Hanafi, niat itu termasuk syarat saja. Makanya kalau kita ini rata-rata nih Asia Tenggara, dulu setelah kita selesai sholat witir, biasanya kan di masjid dilafazkan itu, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardu siyami asyhari Ramadan hazihi sanati, kan itu ya. Shauma ghadin, bisa juga shauma syahrin, bisa juga 1 bulan penuh, tapi bagusnya sih setiap malam. Maka kalau niat itu tinggal 1 malam, puasanya batal. Hati-hati ya. Kalau yang belum tahu kemarin, apa-apa. Mulai hari ini udah dikasih tahu nih. Kita ini penganut mazhab Syafi'i dan Maliki. Nah, itu dijadikan rukun. Maka kalau waktu sahur, setelah sahur tidak berniat, batal puasanya. Beda dengan puasa sunnah ya. Ini puasa Ramadan maksudnya. Ramadan. Nah, tapi kalau dia bilang, begitu dia lupa niat, dia bilang, aku kan hamba Rizal. Itu main-main namanya depan Allah itu.